Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para peserta didik baru SMP Negeri 54 Surabaya. Kita akan masuk di materi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang pola hidup sehat. Apa itu pola hidup sehat? Yaitu gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, mulai dari kebiasaan kita sehari-hari, dan lain sebagainya. Seperti contohnya mengkonsumsi makanan dan minuman sehat serta bergizi. Seperti makanan yang dikategorikan sebagai makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung unsur-unsur zat yang dibutuhkan tubuh dan tidak mengandung bibit penyakit dan racun. Jadi kita itu harus bisa pandai-pandainya memilih makanan. Apa yang kita makan itu tidak mengandung hal-hal atau virus-virus, bakteri yang entah itu dari mana asalnya kita tidak tahu, sehingga akan masuk ke tubuh kita yang menyebabkan kondisi tubuh kita menjadi sakit. Kemudian langkah menerapkan pola hidup sehat yang selanjutnya yaitu memastikan tubuh mendapatkan asupan gizi yang seimbang setiap hari dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Jadi kita juga harus memperhatikan tidak asal kenyang saja, kita harus memperhatikan asupan gizinya bagaimana. Kita perlu makanan yang bergizi supaya apa? Supaya kondisi tubuh kita, imun kita, dan juga kesehatan kita terjaga. Ayo peduli jajan sehat. Yang jajan sehat seperti bergizi, bersih, tidak memakai zat perwarna, seperti contohnya warna merah, seperti itu ya. Terus terlindung dari serangga dan tikus, jadi kebersihannya itu terjaga, tempat sampah yang tertutup, dan saluran pembuangan air yang kotor itu sesuai dengan pembuangannya, tidak dibuang di sembarang tempat. Kemudian yang kedua yaitu setelah makan makanan yang bergizi, yaitu kita harus rajin berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh dan tulang akan terbiasa untuk bergerak aktif. Tidak hanya itu, olahraga juga akan mencegah dari bahaya obesitas, jadi tidak akan terjadi kegemukan. Jadi karena kita bisa mengeluarkan keringat dan kita akan merasa semakin sehat. Hal itu dikarenakan pada saat berolahraga, tubuh akan mengeluarkan keringat dan itu tanda lemak-lemak yang ada pada tubuh ikut keluar. Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yaitu seperti umur. Jadi kalau umur yang usianya masih muda itu pasti berbeda semangatnya. Ya, kalau muda-muda itu pasti semangat seperti kalian, semangat belajar di SMP 54 Surabaya. Kemudian jenis kelamin, laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda. Kalau lari itu laki-laki pasti lebih cepat, lebih kuat. Kemudian genetik, makanan, dan juga rokok. Manfaatnya yaitu dengan berolahraga kita bisa meningkatkan imun, tidak mudah sakit, mencegah kegemukan, meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Jadi berolahraga itu sejak usia muda, minimal 30 menit dan semampunya saja, tidak usah dipaksakan dan dapat di mana saja, yang penting bisa terkondisi dengan baik. Selanjutnya yaitu istirahat yang cukup, di mana kita itu sebagai manusia perlu yang dinamakan istirahat. Istirahat yang cukup di sini maksudnya adalah
memiliki jam tidur yang ideal dan menghindari aktivitas lembur yang bisa membuat tubuh kelelahan. Kemudian terlalu sering begadang itu tidak baik. Ada banyak efek buruk yang bisa timbul dan dialami oleh tubuh karena hobi begadang. Mulai tubuh yang lemas sampai pikiran yang mudah stres. Jadi kalau kalian di malam hari itu jangan sering-sering main HP, game sampai akhirnya lupa dengan jam tidur kalian. Kemudian selanjutnya memelihara kebersihan lingkungan. Memelihara kebersihan lingkungan penting sekali karena lingkungan yang bersih nantinya akan meminimalisir risiko timbulnya berbagai macam penyakit. Selalu rajin membersihkan lingkungan dengan mengatur ventilasi udara agar selalu mendapatkan udara dan kualitas yang bersih. Nah, sekarang seperti kita. Kalau kita mau duduk, itu pasti kita memilih tempat yang bersih. Nggak mungkin kalau kita mau duduk, itu memilih tempat yang kotor. Nah, itu kita juga harus memelihara kebersihan. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa harus membuang sampah pada tempatnya? Karena sampah adalah suatu bahan yang terbuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam. Selain kotor, tidak sedap dipandang mata, sampah juga mengandung kuman dan penyakit. Kalau kita memandang sampah yang berserakan, itu kita pasti juga tidak akan nyaman untuk memandangnya. Dan kita sendiri, kalau di rumah kita atau di kamar kita itu ada banyak sampah, kita juga tidak akan betah berada di kamar atau di rumah kita. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya. Cara membuang sampah yaitu kita harus memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini bisa disebut organik karena dapat diuraikan, dapat membusuk, dapat menjadi pupuk atau kompos. Kalau sampah anorganik itu tidak dapat terurai, tidak dapat membusuk, jadi tetap seperti itu saja. Sampah organik contohnya sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, ranting pohon, dan lain sebagainya. Kalau anorganik seperti plastik, kertas, bungkus makanan, botol plastik, dan lain sebagainya. Kenapa harus dipisahkan? Karena sampah organik itu bila diolah dengan tepat akan menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk kesuburan tanah. Kalau anorganik itu bisa juga kita manfaatkan untuk didaur ulang menjadi kerajinan yang berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita membuang sampah sembarangan seperti di sungai, di tempat-tempat umum yang bukan tempat yang seharusnya dibuang sampah, itu nanti akan berdampak sangat buruk seperti banyak penyakit seperti diare, demam berdarah, penyakit kulit. Kemudian kalau musim hujan itu bisa menyebabkan banjir. Kemudian juga kalau dibuang sembarangan akhirnya sampah semakin menumpuk dan merusak pemandangan. Dan juga pencemaran air dan tanah. Nah, di sini yang sangat disayangkan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, akhirnya air itu juga ikut tercemar. Kalau ada ikan yang hidup di air tersebut, akhirnya juga bisa mati. Nah, ini contohnya sampah yang menumpuk, yang bisa menyebabkan gatal-gatal di kulit, diare, terus sungai juga, aliran sungai menjadi terhambat dan menyebabkan banjir. Nah, ini jangan sampai lupa, setelah kita membuang sampah pada tempatnya, jangan lupa cuci tangan. Biasa hidup bersih ya, cuci tangan pakai sabun. Jadi kalau habis buang sampah, kita harus cuci tangan dulu sebelum melanjutkan aktivitas. Yaitu selanjutnya kita pengenalan jentik, di mana kita itu tidak bisa terhindar dengan yang namanya nyamuk.
Ya. Nah, nyamuk ini berasal dari jentik. Ada tempat pembiakan jentik, yaitu di mana? Di rumah, akuarium, pot bunga, timba yang ada air yang cukup lama, penampungan air, bak mandi, kolam, tempurung kelapa yang menghadap ke atas, yang terkena air hujan, saluran air hujan, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana cara kita memberantas jentik? Yaitu dengan melakukan 3M, yaitu seperti menyemprot. Yaitu pastinya kalau di lingkungan sekitar rumah kita pasti akan ada program penyemprotan. Kemudian juga kita juga harus sering memberikan anti nyamuk pada kolam atau pada tempat air yang berada di kamar mandi. Yaitu tindakan 3M seperti menutup, ya, mengubur, menguras. Nah, menutup ini adalah menutup tempat sampah yang kiranya nanti bisa menjadi penampungan air hujan. Kemudian mengubur barang-barang bekas yang tidak berguna agar tidak menampung air hujan. Kemudian menguras, seperti menguras bak mandi, menguras penampungan air. Nah, itu secara berkala supaya bila ada jentik-jentik nyamuk yang hidup di situ bisa segera dibuang. Jadi waspadai yang namanya demam berdarah ya. Jadi ini sangat tidak nyaman kalau kita sampai terkena. Terus selanjutnya mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Jadi kalau mencuci tangan itu tidak hanya menggunakan air yang mengalir saja, tapi juga harus menggunakan sabun supaya kita benar-benar terhindar dari bakteri, virus yang menempel di tangan kita. Manfaat mencuci tangan yaitu membunuh kuman penyakit yang ada di tangan, mencegah penularan penyakit, kemudian tangan menjadi bersih dan penampilan menjadi lebih menarik. Nah, jadi banyak sekali ya kuman-kuman yang nempel di tangan kita kalau kita itu tidak mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jadi sering-seringlah mencuci tangan, karena kalau pada saat yang seperti ini itu insya Allah semua tempat-tempat umum dimanapun pasti akan disediakan tempat cuci tangan. Jadi kita tidak usah segan-segan, seringlah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Biasa bersih, hidup jadi sehat. 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun, yaitu sebelum makan, sesudah buang air besar, sebelum memegang bayi, sesudah menceboki anak, sebelum menyiapkan makanan, dan juga ada tambahan kalau di waktu sekarang kita harus sering cuci tangan sebelum kita memegang mulut dan hidung kita, karena kita tidak tahu apa yang kita pegang di tempat umum. Nah, di sini ada langkah-langkah bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar, yaitu kita membasahi tangan kita. Habis itu kita memberi sabun, menggosok hingga berbusa selama 20 detik, membilasnya, menutup keran dan mengeringkan tangan. Jangan lupa untuk mencuci di antara jari-jarimu, di bawah kuku dan bagian atas tangan. Biasa bersih, hidup jadi sehat. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Materi yang sudah saya sampaikan sudah selesai. Tiba saatnya di penagihan tugas ya Nak, karena yang pertama sudah saya sampaikan tentang pencegahan COVID-19, yang kedua sudah saya terangkan tentang pola hidup bersih, sehat. Nah, ini nanti tugasnya adalah kalian membuat video pendek dengan tema perilaku hidup bersih dan sehat yang nantinya diupload di IG atau Instagram kalian masing-masing dengan caption hashtag berikut, materi pola hidup sehat, hashtag MPLS SMP 54 Surabaya _2021, dan gugus berapa, titik-titiknya diisi, nama gugusnya apa, misalnya gugus Telegram, seperti itu.
Jadi videonya ini pendek saja, nggak usah terlalu lama. Kalian bisa memvideo cara membersihkan rumah, cara membuang sampah, atau cara mencuci tangan dengan benar. Seperti itu contohnya. Oke, terima kasih. Saya tunggu tugasnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.